Siapa cantik sekali ini? Itu naik dekat ya. Kirana. Ode. Mana Kirana? Ini Kirana. Kirana. Oh, di dalam deh. Kirana cantik. Kirana mau tinggal di sini? Mau dong. Sama kakak. Ada anjing. Kak uang. Hah? Kak uang. Uang lagi? Beli gas. Beli gas. Sini Pak, belak padet suruh sini. Balik. Ode. Di rumah Pak, siapa namanya? Timbangan lên ở mặt. Timbangan lên. Tapi wenten. Tapi wenten. Kenapa nangis? Tapi wenten. Ngerti ya. Jadi kuda mau belanja? Yang lain tidak lupa. Mau belanja pada gas. Gimana perasaannya? Waktu nangis itu gimana perasaannya? Ini istrinya, Kakak. kakak. Itu yang bola. Ini. Oh, pemiliknya. Honda Dos Deoyang. Yang mana kakak? Kalau di luar Oh, Koko Bangli diam di Denpasar. Jauh. antar berobat. Ingin tahu Pak Jeronya? Ingin kenal sarang Pak Jeronya? Mau kenal. Pernah lihat yang di TikTok, di YouTube? Pernah lihat yang di YouTube, di TikTok? Itu berapa? Kan bukan. Belum. Oh, Jangan terima. nah, di TV. Oh, itu artis tuh dong tiang tuh. Yang memang mirip artis ya. Cocoknya jadi artis, jadi Balias nih cocok. Sebenarnya pun nanti dianggap buat besar.
Kenapa mother ke singa dan ampun perasaan itu kan lah di sini. Padahal yang kan uni, asak ada kan di sini. Padahal tidak tahu saya Kang Dan. Dah, Kenapa kok tiba-tiba ada energi kan itu? Oke. Itu tidak bisa dijelaskan. Sama kayak waktu tiang nunas ampureun maturan guri kuduker di berbelatungan, dia teriak aja menangis sekeras-kerasnya. Itu adalah bentuk daripada kerinduan gitu. Kerinduan yang begitu dalam, Tapi kerinduan. Tiang kan punya 100 istri niskala. Tiang punya 100 istri. Secara niskala tiang punya 100 istri. Istri-istri tiang tuh ada yang jadi balian, turun juga ke bumi, ada yang jadi balian, ada yang lebih tua dari tiang, duluan dia lahir. Halo, gas dulu. Ya. Kenapa kok nggak dikasih? Orang kemarin sudah dia yang nyuruh bongkar. Bongkar ah. Bongkar aja, bilang aja orang kemarin ibunya yang ngasih. Iya bongkar aja. Nanti kalau anu suruh Febrinya nelpon saya di depan ibunya. Ya. Ya itu dah suruh dia nelpon saya. Orang bilang aja Pak Jero yang nyuruh. Itu aja. Atau kalau iya ya. Ya. Pura belakang sudah nih. Pura belakang sudah. Tidak berani dia nyebut. Istilahnya yang dapat panugrahan dalam, dapat juga panugrahan di Pura Pucak Manik, tetapi tedun panugrahannya di Pura Belatungan. Selain dari panugrahan Uli Tiang Nu Cenik lah, dari Bajang, panugrahan Dewa Siwa berupa permata yang diberikan langsung, rambut yang disisir dipotong. Jadi dari sekian panugrahan, selain daripada senjata-senjata yang ada di tangan tiang yang sekarang tiang pakai pengobatan itu kan, itu panugrahan yang tiang bawa dari lahir. Itulah yang sering dilihat oleh orang-orang spiritual zaman dulu. Ini saja ini nggak bersenjata gitu. Ternyata senjatanya Dewi Durga semua ada di tiang. Yang kalau umpamanya Pak melihat Dewi Durga dengan banyak senjata, banyak tangan, ternyata semua itu ada di jari-jari tiang nih. Banyak orang yang takut dengan kelingking tiang, karena di kelingking tiang itu kapaknya Dewi Durga. Kan ada seperti kapak itu. Dulu tiang kan tidak tahu, tapi ada seorang ibu-ibu seumuran ibu itu berobat ke Candi Dase,
dia ngobati lebeng awaknya kan. Jadi anaknya nggak terima, anaknya yang cewek nelpon dia, Pak Jurut yang mau ikut datang, saya ingin tahu gimana caranya Pak Jurut ngobati ibu saya. Ternyata dia seorang indigo, dia bisa melihat gitu. Yang ngobatnya coba satu persatu dia lihat, jadi dia tahu semuanya. Oh, di sini tuh ada cakra, di sini tuh ada apanya Dewi Durga. Jadi semuanya ini ada senjata semuanya, ada pecutnya juga. Jadi nah cakranya yang ini yang sering mengobati wanita yang kanker yang itu. Ini enggak ya, orang-orang spiritual tingkat tinggi baru bisa melihat. Belum lagi ada satu senjata yang ada di telinga tiang, itu khusus untuk menembak orang-orang yang sudah tidak bisa dikasih ampun. Kalau itu sudah tiang ambil, hancur ya hancur ya. Sama seperti cakranya Dewa Krishna, kalau itu sudah keluar harus mampus kan gitu. Yang ada juga di telinga kiri tiang ada senjata itu, tapi itu khusus baru 2 kali yang pernah pakai selama tiang ngiring. Kalau ini sudah tiang keluarkan berarti sudah tidak main-main lagi. Makanya jangan pernah melihat orang dari fisiknya gitu loh, dari umurnya, dari wajahnya. Jangan melihat orang dari seremnya kan itu. Yang biasa-biasa jangan Anda anggap biasa-biasa saja. Yang terlihat serem belum tentu luar biasa kan itu. Makanya kalau tiang sendiri, anggaplah di Sanidase, terutama waktu dulu tiang berobat, yang masih mengobati di sana. Jadi orang-orang spiritual banyak yang datang kan. Ada yang jaraknya 10 meter udah nggak bisa maju lagi, tergantung energinya dia. Ada jarak 15 meter sudah nengkleng besingidang tuh, dan kebang awak besingidang ya. Nengkleng ya. Terus mulai nangkang, mulai nyekuk kebang aja. Kalau dia sudah ditantang itu paling tangan tiang taruh di belakang. Yang biarkan dicekuk, disilahkan dah. Yang berserah mantan sareng ibe. Karena dia sudah memahami tatua masih. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Kalau kamu marah kepadaku, sebenarnya kamu marah kepada dirimu sendiri gitu. Yang sampun lulus panugrahan Siwa Buddha. Banyak beberapa pasien yang tiang serang dengan kekuatan siwa nggak bisa. Oh, ternyata dia terkena penyakit atau ajian yang panugrahannya dari Durga Bhairawi. Yang itu pakai kekuatan siwa nggak bisa. Yang mohonkan kekuatan Buddha baru bisa. Karena siwa kan saktinya Durga, jadi selevel dia energinya. Langsung ada kekuatan Buddha, kekuatan cinta kasih bisa menghancurkan yang seperti itu. Makanya terkadang diam adalah senjata yang bisa memusnahkan musuh-musuh. Yang sering mengatakan kepada umat, jika kamu dibuli, dihina, balaslah dengan doa, ampuni dia. Jika Tuhan mengizinkan, tidak akan lama kamu akan diizinkan menyaksikan kehancuran orang itu. Tapi ingat, jangan berharap
Ya, jangan berharap kata Pak Juru Balian Hiler dengan mendoakan dia akan hancur. Nggak boleh gitu. Ning suci nirmali kita berserah. Sama seperti gini. Ji, ini ada pitik yang berserah, serang pujak. Ini ada lahan, serahkan kepada penggarap. Ini ada makhluk yang ngendah, serahkan dengan Sang Pencipta. Karena hukuman Sang Pencipta itu lebih kejam daripada hukuman manusia. Kemarin waktu di Candi Dasit yang ngobati, di pengobatan yang ketiga ini pasien saya sendiri. Di pengobatan ketiga dia ngetes dia. Itu. Terus disuruh makan. Jero ngajang teman. Oh, ini nanti aja. Ada pasien di depan tiang, dia di samping tiang. Tiang langsung ambil pisang. Kalau Anda yang ngetes saya, silakan. Saya buka pisangnya, saya taruh di depannya dia begini. Saya merokok begini, ngobrol dengan yang di sana. Ngobrol dengan di sana. Jadi dalam hadits ya, kalau kamu ente mau ngetes saya ini pisangnya. Benar dia mulai kan melakukan aksinya. Udah saya tahu udah ada sesuatu di pisangnya udah. Baru tiang mau makan langsung mental masuk ke pasien yang satunya. Nah pasien yang satunya ini orang spiritual dia tahu ada barang masuk juga. Baru saya ngomong, Pak masuk ke kamar pengobatan. Terus yang pasiennya ini ngomong, Pak Jero, ada barang masuk ke tiang. Ya sabar, nanti tiang keluarkan ya. Tiang fokus makin sarang anaknya ini ngetes tiang nih, lu masuk di kamar nih. Nah di daerah kekuasaan tiangnya jadi ini sudah masuk ke kandang macan nih. Yang udah mulai acap ngedunang taksu. Pak Jero, nonton api. Sing tiang ada ngendah ini. Liu, mau ke kena aja. Nak iya nih ngendah, tiang nak sing ngendah. Masih lawan Pak Jero, mudiang tiang lawan. Jadi melahnya megelah. Mendak Jero lawan dengan adu ilmu ndak. Yen tiang lawan, yen tiang menang, paling makatasnya dah semeter. Tapi tiang panggil yang ibu, biar ibu sani matutang yang ibu ani mentil bisa tak kedijek ada. Dia langsung ditarik semua sama dia. Ditarik semua yang dia keluarkan itu. Yang prinsip Juru Balian Hiler, sejelek-jelek manusia nu pada jelema nyamu bagi dia. Sejelek-jelek ubuan nu ciptaan Tuhan kebangama aja dia. Itulah Juru Balian Hiler terkait itu. Sudah tuh mari bakti tidak ya. Bahasanya sopan sekali. Kalau Anda belum sampai di titik cinta kasih, welas asih, jangan macam-macam dengan orang baik. Silahkan tes Jokowi orang baik tuh, kengkenang jelek-jelekan, yang jelek-jelekan kan ucap. Karena orang baik bersama Tuhan. Dia amune ikhlasnya ngayah, apa lagi diminta? Yang itu lagi pang gratis. Itu bukan keikhlasan namanya, tapi kadang-kadang dosa. Memberikan pengobatan secara gratis itu pun sama dengan dosa. Jika tidak tepat sasaran, dosa dan itu. Tapi kalau tepat sasaran, itu bakti namanya. Anggap jadi yang lapis 1 miliar. Nih, asal nepuk nak tu bang pis. Padahal ani bang pipis ni ngelah ceng abi ancang keh. Sugian ya jadi dia. Kan berlengah dia ngadan itu. Tapi kalau orang yang tidak punya, yang berikan uang berguna, tepat sasaran. Kemudian anak banglah sumber air bin abang lengah berarti saya. Makanya dia mengatakan Juru Balian Hiler
mengikuti aturan dan anjuran pemerintah. Subsidinya harus jelas dan tepat sasaran. Bansosnya juga harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Siapa yang butuh bantuan sosial itu yang saya tolong. Pengen. Karena setiap manusia punya kewajiban untuk membiayai dirinya sebagai pertanggungjawaban kepada Sang Pencipta yang sudah meminjamkan mobil yang bernama tubuh untuk perjalanan spiritual sang roh. Itu loh. Feedbacknya harus ada. Ani yang ngalih pipis ya itu tubuh. Ya pas usah harus servis. Pipisian yang ngalih tuh untuk gini. Jangan marah lacur baliannya upat habis tuh. Wih, harus intan kewo tuh jangan mesti sehari minimal 100.000 gitu. Nah jadi coba timbang balikan. Yang sumpama besar pane haji pane tadi tukang menggaji 1 sekat per hari bersakit 5 tiban sih segar-segar. Kemudian beliau menyang pipis. 5 tiban sakit tuh kudang pipis bu masuk karena gelem. Nah jadi metambah dari anggaplah 3 kali. 1.200.000 lah 3 kali pengobatan. Segar kudang 1 sekat kali sekian lah kan makan pipis yang penyedang guys. Nah pamannya Pak Juru obatin yang gratisnya namun tiang belum megai yang kan mai saya nyetor. Apakah setelah Anda sembuh dan menghasilkan keringat ya balian ini nyegeran? Kan pusing. Ya boy ya makan enak di restoran aja kurne aja panaknya di gelemnya alih ini gratis. Apa nih usah nih itu. Sajang teman. Kenapa Juru Balai Hilal tidak pernah membalas orang yang ngetes? Tahu kenapa? Karena tiang di titik netral. Tiang di titik kosong. Tiang selalu posisikan diri tiang di titik netral. Sisanya tiang serahkan kepada ide sesunan. Tiang selalu mengikuti aturan Sang Pencipta yang Maha Pemaaf, Maha Pengampun, Maha Memberi. Yaitu yang tiang lakoni. Menjadi yang terkecil dari sifat Tuhan, itu yang tiang jalankan. Wih Pak Jero, kejang kesugihan ini ditunjukkan ke medsos. Iya. Tujuannya apa? Mau lihat dari positifnya apa negatifnya? Positifnya 1, rasa syukur. 2, menunjukkan bukti dari janji Sang Yang Tarsu, Sang Yang Sesunat. Jika kamu mau menjalankan titah, akan kembalikan semua hartamu. Jadi video awal yang tiang bikin, ini buktinya sekarang. Terus apa feedbacknya? Oh berarti sekan ngiring tuh. Berarti saja metaksu. Untuk pembuktian, karena videonya saya buat saat saya miskin. Yang marah jadi yang video, ngaya-ngaya dan itu. Yang sekali pohon silsilahnya jelas. Ada dari minus 0 sampai perkembangannya sampai sekarang semua jelas. Bahkan awal ngiring bagaimana jadi jelas. Gitu loh. Benihnya jelas gitu. Tidak aja tiba-tiba langsung dari balian gitu, tidak. Prosesnya yang sangat luar biasa membuat yang sangat menderita. Dulu dia anggap penderitaan itu adalah sebagai ketidakberuntungan.
Tapi sekarang tiang baru paham bahwa itu adalah bagian dari proses penyadaran, penguatan, dan pengetahuan. Sebelum tiang dianggap layak menjadi seorang penuntun, tiang harus tahu semua rasa dulu. Kengken rasanya ditinggalkan, kengken rasanya dijauhi, kengken rasanya dihina, dicaci, dibuli, kengken rasanya tungsinlah pipis, kengken rasanya tanpa orang tua, kengken rasanya sing ada anak kuning bengama, bebangke sing ada nawang. Kengken rasanya melakukan hal baik tapi dibalas dengan hal buruk. Jadi semuanya itu ternyata adalah bagian dari kasih sayang Tuhan mengizinkan kita untuk mendapatkan dan mengetahui rasanya. Kengken rasane cekuh, kengken rasane tabieu, kengken rasane kunyit. Setelah tahu semua rasa, barulah tercipta seperti sekarang menjadi manusia cita rasa. Yang sare bahasa berarti bahasa genap nih, yang bejaan gitu. Ia nuli melajah tomadan teori. Anggaplah sarjana pertanian. Coba bang Arab, amun saja nyedang ngalang petani ulung. Petani ulung anak beulung ya uli cenek benawang. Oh yang musim kene yang begini ada, berarti harus kene cocok pula. Sarjana dikalahkan oleh petani ulung, pengalaman kan gitu. Terus balaniler nasi meguru, tanpa guru, tanpa sastra. Ada beberapa sastra, tapi di saat pengobatan tanpa sastra. Sastra itu hanya di saat berdoa, mendoakan, menghaturkan apa yang pasien bawa. Sastra itu hanya ada di saat mau mulai pengobatan. Sastranya apa? Ngaturuning yang makin jagi melakukan pengobatan, yang lunas pemalgi. Itu saja. Kemarin dia nanya ring ide nak lingsir, ide tiang adi merasa miskin rasanya sing nawang mantra. Makin tiang jagi meriki menyempurnakan diri tiang. Dan perlu nanak sudah becik sekali gitu. Dan wenten sane lebih sujati daripada mantra hati. Kata-kata yang dimengerti. Nawang just mantra suci weda mekejang ngan artene sing bakat. Kengken nang menghayati gitu. Nah, anggaplah nyanyiannya orang barat bernyanyi kan, menyanyi lagu Indonesia tapi sinawang artene. Kemarin ku masih bersamamu, kan gitu harusnya kita orang Indonesia. Tapi kalau orang barat, kemarin ku masih bersamamu, dia nggak tahu artinya, penghayatannya nggak dapat. Nah sama dengan kita sesodengan kita tahu artinya, penghayatannya dapat. Tapi kalau kita mau mantra, hafal kitab suci weda, hafal gen, artinya nggak tahu menggunakan napi. Paling keras-kerasan dia mau mantra paman kejang nih ngeh, pengenah paling dua. Kayak ngirago sih nama artinya. Benar ya Pitan? Terus siapa yang kita tipu? Ya diri kita sendiri. Oh amadit ya siapa para jodi paman kejang. Awak kita wangan dua pemantu. Nah artinya sih dawang. Yang sebenarnya mantra sujati itulah yang dari hati, yang kita pahami. Ada pakem-pakem dasar mantra seperti Pancasembah itu wajib kita hafal kan itu.
Tetapi setelah itu silahkan lanjutkan dengan sesontengan dalam hati. Ya Tuhan, bla 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 bla. Jadi begitu menurut yang pribadi. Ya, tonton diwangnya nak. Nah, di atas langit ada langit kuning, tapi dia nak singubu di atas langit ada langit. Yang tiang tahu di atas ada langit, tapi di atas langit ada langit tidak ada bagi tiang. Karena kenapa ada batasan itu? Karena batas mata kita memandang cuma segitu. Dan di bawah tanah ada tanah, batas dagang murni, itu tanah aja bagaimana? Kan? Di bawah tanah ada tanah. Oh, ini tanah betene. Emas juga betene dah. Yang jelas kalau di bawah tanah, kalau di atas langit itu ragat, Bro. Jangan lagi ruwet-ruwet. Kalau dia tidak percaya dengan bahasa di atas langit ada langit. Yang saya percaya di atas ada langit. Tetapi batas pandangan kita cuma segitu itu aja. Terus lagi peribahasa yang salah dimaknai adalah padi semakin berisi semakin merunduk. Makanya liu anaknya di Bali semakin duak semakin menap ya. Sinyak nutur bangke nih duaknya tuh rugi kedua kan apa mati. Sebenarnya begini, semakin berisi semakin merunduk. Merunduk ini dalam artian harus bijaksana, harus tidak sombong. Itu artinya merunduk. Bukan semakin berisi semakin diam. Ladinnya www.ngomong.com. Wih, juru balan hilang tuh jauh munyi-munyi kan. Karena aku ingin berbagi. Jika aku adalah lampu, ya aku harus menunjukkan diri. Kalau lampu jangan di kota kayak kenang menerangi umat. Tugasnya lampu apa? Menerangi kan. Apakah lampu harus sembunyi? Tidak, harus menonjolkan diri, harus menunjukkan diri. Apakah sesuatu yang ditunjukkan itu kesombongan? Nah, aja nih lampu mobilnya jangan di tengah kan di tengah kan deh ya. Kan perurung. Ada yang komen gini, ih Pak Jero, biasanya yang balian metaksud sing menunjukkan diri kini. Kau dan aku beda. Mungkin kau sebagai busi sing perlu ngenah, tapi tiana sebagai lampu penerangan jalan, bin. Aku harus menerangi siapapun yang lewatnya, kenal nyasingnya. Hargainya nyasing gitu. Ini yang jarang orang paham. Tidak semua hal harus ditunjukkan, tidak semua hal harus disembunyikan. Ada beberapa hal yang memang wajib disembunyikan, ada banyak hal yang harus disiarkan gitu. Menjani ada tarian mengikuti daripada karakter. Marlik ini orang sombong, orang galak, memang karakter tariannya harus delik. Jadi intinya yang jero balan hilar tidak ingin jadi siapa-siapa. Dan sekarang sudah mulai ingin mengurangi pasien dan asmungkara sudah berkurang. Bukan karena tidak semangat ngayah. Nah itu. Tapi tiang ingin ngayahnya lama. Yang terima-terima tiang rame-rame ulis semangat sampai petang ulis macam petang. Kejap tiang ngayah. Yang ngalan mati berkecapean. Ternyata pada alam masih nilenan pang berbagi. Yang kejangan naik sakit memiliki tapakan akeh di Bali. Yang berharap biar tapakah yang lain dicari berbagi gitu loh. Ih juru balan hilar kan sugia balan liugati di Bali. Masa iya kan aneh sugia yang gitu. Bahkan dia menyiarkan ya ini gelam aneh apa lu ale kan liu tapakan luang-luang. Yang begitu sih mau jodoh marti yang ale.
Karena yang jangan memikirkan tapakan Sanisiosan juga, kan mereka bagus-bagus juga. Mereka juga CD. Bahkan yang memperjuangkan hak asasi pemangku. Ngidang paling medek mesesari ke pemangkuan sekretali paling medek toh. Karena tiang kepeduliannya bertingkat tinggi. Walaupun hanya dengan tutur, nah jadi alih di balik kudu sih ada nak tapakan satu tiang berani belak-belakan menunjukkan sesari dan juga mengajak memperbaiki bagaimana kita menghargai seorang tapakan yang bernama pemangku. Langsing kene Pak mani ICP betul bulan nen maya. Ada bener ngatuk maturan kene apa adanya itu yang lakar kalau ngundang apa adanya di desa Pak pengolaman kan pengolaman kan bisa 100 rupiah misi toh alasannya keluarga 100 rupiah misi pengolaman apa bakal 100 rupiah masih jak nyamuk gitu misi Ben malah kenyamuk harus hargain ya pengolaman minimal mahan bahasa kilo gitu loh udah kan bahasa ya kilo 15 ya 15 di sini pengolaman. Setelah itu Banten pengantep tuh yang ngidang minimal 50.000 yang ngantep panglima ya 200 itu seharusnya yang harus kita lakukan. Saya ngantep bawai sekretali saya area tukang dan saya lebih yang gitu pengayah tukangnya lebih yang gitu dia tukang negatif. Kita yang harus bisa menghargai dan ikut memikirkan masa depan para pemangku. Ini nak bikin tadinya mak kayak gini. Jadi lain bu, kang lainnya, kena bang fokus lainnya. Yang kena, yang itu pula panak kau mah SPP. Tuh mesti jadi ini beler saja jadi ini paling kewa mekelit. Amun bu, kini ini klinik tuh, dari semua orang gede tuh. Apa namanya Pak? Kilometer ya? Nit kan gitu. Tadi sih orang gerit tuh pada kenglah panak, ada orang es krim sudah ada orang seng tuh. Ini pindah kan halo, pindah bulan baru bayar. Nah makin angin listrik pulsa. Ini begini yang lain yang misi 10.000 mau nih. Nyidang lah kan ngisinin pulsa listrik 10.000. Makanya dia mengajak, ayo 50.000 lah minimal betul pengantep. Ternyata ya. Dan kemudian juga kesejahteraan para pemangku harusnya PHDI juga ikut di sana. Dimana pemangku itu biar dapat gaji lah gitu loh. Terutama pengempon buruh itu kan. Ya mudah-mudahan kedepannya kita di Bali ini terus menata dan ke arah yang lebih baik. Yang sebagai ya itu dah. Ya kalau bisa janganlah pakemnya tuh setengah-setengah gitu. Dipublikasikan, dijadikan sebagai aturan baku. Tadi begitu. Aci, mana Bapak Aci? Siapa ke Singaraja? Sama siapa? Jadi begitu, ya. Ya. Hah? Jegek? Tadi jegek. Dah. Biasa mantan. Kadang-kadang ini yang karena ngeling musik sih kan. Suatu-waktu. Coba kini yang tangannya. Lagi satu.
Sering berdenging telinganya. Berapa anaknya? 1. Cewek cowok? Cewek. Mau tiang bongkar sekarang apa nanti? Bongkar. Jadi ibu itu depresi, stres, ya, terlalu banyak beban pikiran. Bahkan ani onen-onen ada berkhawatiran. Ibu ini kesedihannya dalam sekali. Ratunya mengeluh. Kadang-kadang karena ya merasa nah kita jadi ngawang benar dan tidaknya kok saya begini kok tantang itu saya Tuh tinggalin dengan kursi roda tuh takunin nyak itu. Tuh nganten onden. Makanya begini. Bahasa anak itu orang dengengang mato, kebengang kupingnya. Lihat sekelilingmu baru bisa bersyukur. Dia tuh kalau cuma ada kan adik ini hidup tiangnya jelek pridi kan depok. Coba keluar. Ye. Dia salah panak. Diragu agak lah panak loh. Kita baru bisa bersyukur ya ning mau melihat keluar. Makanya saya mesu. Dengan bergaul akhirnya kita lebih paham. Oh, ira yang lah panak muani dulu dituani sada nak ngerumuang. Oh, berarti panak muani tidak menjamin raga karena dituani bahagia gitu. Ngerti? Ada anak lah panak muani kan dah dulu sakit mai panjarane ngado. Anak adalah investasi termahal di dunia tapi tidak jelas hasilnya. Hasilnya diraga ngerunguang yuli cene dituani oleh karwa rago karunguang bisa kurene aja matuane ke runguang. Tapi yang panak lo pasti ngerunguang orang tua. Kebanyakan dalam tanda kutip tapi kalau dia tidak punya dendam dengan kita. Sebenarnya yang padahal anak di gumin ini mekejang jelemane ibane ngaku bener. Mau mekejang amun ada jelema siu mangatus ngaku bener. Makanya tiang jagure ngoyong-ngoyong sing ada nang ngoyong jagure. Mana sih? Apalagi Anda yang terlalu sensitif. Dia mekejang pelih anak yang kena. Karena Anda yang sensitif sebenarnya. Karena dia menerima. Amun manusia ngomong jadiang, kalau ada tapinya itu manusia yang egois. Ingat, amun ngomong jadiang hati-hati. Yang ada kata tapi itu namanya pembelaan untuk diri sendiri, egonya yang jalan di sana. Oke, ini tapi kan, nah udah tapinya ini. Makanya hati-hati kalau ngomong sama dia. Langsung tiang sekak seter. Kalau sudah ada kata tapi, bekewa benuturin gitu. Kan kalau begitu. Dia mau merasa benar kan? Pokoknya dia yang tersolimi dan ya. Nalian berbelit di mata dia. Karena Anda terlahir dengan jiwa yang sensitif. Ani ngeranang sakit cuma besik gen, pikiran. Terlalu sensitif. Terlalu khawatir. Anda baik orangnya. Yang tahu itu. Tapi sayangnya Anda itu baik orangnya, cuma sayangnya Anda itu orangnya sensitif.
Kalau salah energi yang masuk energi negatif, ya negatif kan pikirannya naik sensitif loh. Kalau positif yang masuk ya positif aja. Nah iya sing teguh pendirian anaknya Pak. Satu, susah fokus, mudah terbawa. Pane ama ada ngorang kene jeg gugun ya yuk. Biar dia sengar, iya anu lo ini. Jeg masuk aja nih ya Bu. Tanpa dia mencari penjelasan, langsung gue caplok ke mentah-mentah itu. Karena anak saya itu udah mau ngomong itu aja. Ikan tuh. Jangan dibe. Setelah bapak dan teman ada sebab ada akibat, apalagi begini lagi. Memang sih tiang lihat ada energi negatif yang ingin menghancurkan. Dari darah tua. Untuk apa tahu itu? Yang waspada. Apakah bisa dengan waspada kita akan terbebas? Sedangkan yang melindungi kita itu Tuhan. Makanya bakti dan doa serta berbuat baik kepada binatang dan manusia serta tumbuhan itulah perlindungan kita. Dan kita mana waspada kayak gini? Hah? Yang dia menikahin orang dalam, oh, asal ada orang dalam begini. Yang dia orang luar, binyang ngetang begini. Kesalahan semua kembali kepada diri kita, nya orang dalam, nya orang luar. Ini ngerana yang nyidang ngencan ini ragu, karena ini ragu ini bermasalah. Coba yang jadi HP misi antivirus kan tuh, anti air, misi pelindung kejang, anti gores, nya ulungnya kirimin video hapus, aman ya. Nah sekarang apakah kita sudah bakti dengan Tuhan? Tidak. Anda mengeluh aja kerjanya. Mengeluh itu sudah sisip Anda. Orang yang tidak bisa bersyukur itu sudah sisip dia. Sesuatu yang sudah menjadi bubur susah lagi untuk menjadi nasi. Sesuatu yang sudah terbentuknya salah untuk ngalilu nak wagati. Kenapa dia milih pakaian selam-selam yang ngayah, sing putih-putih? Karena tiang tahu tiang itu papa penuh dengan dosa. Tiang ini manusia yang papa. Tiang yang tahu diri tiang ini penuh dengan dosa. Tiang itu bisa lupa dan bisa salah. Tiang sehingga nganggon pakaian putih-putih. Yang perlu tiang putihkan adalah hati dan jiwa tiang, bukan pakaian tiang. Pakaiannya aja putih-putih, otaknya belang bungkam mau kena. Ngendan. Sekarang yang harus dilakukan adalah nunas ampura ring ide betara yang guru, melakukan pengelukatan, setelah itu melakukan pembersihan karang. Setiap odalan, setiap odalan mencaru, setiap hari ini, basi-basi gengken. Aturan canang mensedaan Ibu Pertiwi bali ancangan bali ringanin api katurin sedaan Ibu Pertiwi bali ancangan bali ringan ada gumatat gumitit di guminin api katurin. Makanya kita mau maturan ngaturin
Iya. Yang di bawah itu ada makhluk astral namanya, baik itu rencang ide betara ataupun gumatat gumitit. Nah, itu yang harus kita seimbangkan. Ngaturin ide betara juga memberikan mereka yang di bawah. Mereka lah yang akan menjaga kita yang di bawah juga ikut. Dan saat ini tiang lah puluh bang ama ada jelema tawa-tawa ya ngongkong. Ya. Hah? Apanya? Lehernya. Mana yang mana? Kekurangan main HP, Mbak. Salah tidur ya. Yang mana sakit? Hah? Masa? Lagi satu. Kenapa? Hah? Kenapa? Jangan kalau nggak Nah, coba sekarang lehernya gini. Coba. Gimana? Hah? Ya, lagi dikit aja. Enggak usah. Semangat, semangat. Ya, lagi dikit aja. Nah, lagi sedikit, dikit. Diam, diam. Nah, kalau main HP duduk nah ya, jangan tiduran ya. Nah, coba sekarang, coba, ya, coba nih, itu baunya, gimana? Hah? Hah? Udah enak. Nah, enak. Enak. Setiap hari gitu, emang setiap hari. Enggak. Sama. Beda kasusnya. Iya. Kalau orang tua yang sering sakit daerah sana biasanya coba lidahnya, lihat lidahnya. Intinya begini ya. Stop menyalahkan diri sendiri, stop menyalahkan keadaan, stop menyalahkan orang lain. Belajar bersyukur ya besi. Lekat hidup mati. Lekat ada sih ragu lagi pelekat. Nah, jadi berhidup, nikmati hidup, jalani hidup, syukuri hidup. Berhidup marah nanti yang mati. Nah, sebelum mati lakukanlah hal-hal yang baik. Nikmati hidup, oh, nikmati. Amun do jak godo, jak beli godo. Amun do majangkut, jak majangkut. Nah, menikmati hidup. Tuhan menciptakan positif dan negatif. Iwayan bongol aja ilu bongol. Hah? Mai jatiang anten? Mai jatiang anten? Udah umurnya makin? Udah umur makin? Hah? 74. Bulan ini 75. 75. Maka ajakin nganten. Jauh dengan jauh sekali. Maaf. Menapin gitu anak saya terutama kalau dia ke belakang tidak mau lihat itu yang saya pikirkan. Anak imaluan bes terlalu cerewet. Ani cerewet tulang ngerana setiap orang tuh enak dah deh. Bas bekerja ngurus. Nak, yang tentang ngomong kalau peletnya nak ngil yang Nggak dengerin lu tiang. Kan dia itu tumbuh nih.
waktu kecil nih, Oke. asal mesu, ragat urus anaknya kan. Akhirnya di sana batinnya dia ada kekecewaan. Dia kan sih merasa tuh, bagi dia tuh gua kasih sayang gitu. Tapi kan bagi orang lain pada saat di situ mentegul kan jelek. Nah setelah itu ya menep gen, menep juga salah kan. Akhirnya kan pihak ketiga gampang memprovokasi. Masuklah orang ketiga itu menep, bas menep jelek, bas lebihan munyi masih jelek. Harus biasa gen. Ini lagi capatin gen terus. Yang pendiri nyapatin gen ya. Bas tegah dia harga diri ini ada nak dua. Sira cepat. Kan selesai. Nanti atau midang itu kan terpaksa Depan lagi siapa? Ya. tolong biang ibu kene kan penyedang yang belanja itu mungkin itu masuk itu mah yang dimaksud yang Dalam artian lakukanlah komunikasi yang cantik genten. nanti dia nak ngomel ajak ngomong kadang terutama nanti mantu dia ajak dia ngomong yang cerita dan tadi uang ke yang baik dia kan itu kan jadinya di sini dah kan Itu dah kadang-kadang kan karena pihak ketiga yang mengadu domba kita. Tidak salah menantunya, tetapi pasti ada yang salah paham. Masalah akibat ditimbulkan oleh orang lain. Sumpama nih, ibu curhat ke tiang lah bungut usak. Karena bungut yang usak, matuang kamu nih, iya kan, itu ada nih. Siapa duluannya? Jadi begini Bu ya, kalau di Robalan Hilir tuh tidak pernah menyalahkan orang yang di luar sana. Pasti pasien Pak Juru sendiri yang Pak Juru salahkan. Orang yang tiang tuntun itulah yang tiang salahkan. Karena tidak ada asap tanpa ada api. Yang tiang sadarkanlah adalah orang yang datang ke saya. Tuh. Makin gini, kita terlahir ke dunia itu gunanya apa? Untuk memperbaiki karma dan menjalani karma. Ya, untuk menjalani karma dan memperbaiki karma. Bukan untuk membahagiakan orang lain. Itu loh. Udah main cucu 3 sirang empuh ya. Jangan di sini main bola sayang. Jangan di sini main bola ya. Cici mam naik jagungnya nak boleh gitu, ada lalat banyak. Aci mam naik dulu. Oh, sana main sana. Aci, sana main sana. Sama itu, sama kakak sana main. Mau di sana.
Jadi begitu ya. Tiang tidak pernah menyalahkan siapapun. Bahkan Tiang ajarkan orang yang Tiang tuntun itu untuk menyalahkan diri sendiri dan menata diri. Kepelian ada di raga, makanya ada masalah gitu. Yang sibuk menyalahkan orang lain, sing peragat-peragat lah kan. Masalah baru akan datang lagi. Dan bagaimana kita agar bisa agar tercipta dalam diri Om Santi 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 Om. Damai di pikiran dan hati, damai di keluarga, damai di masyarakat. Ini lu. Yang pertama pikiran dan hati kita dulu damai, baru keluarga bisa damai. Amun hati dan pikiran ruwet, keluarga ikut ruwet. Dan akhirnya tetangga pekerjaan beruwet gitu. Yang harus kita pahami adalah satu, setiap orang punya masalah. Menantu pasti lah masalah, baik masalah ekonomi, utang, masalah keluarga. Bisa gian dia kok ngomong karena kenyal, mare kene seret, bersebat iraga. Adi halau dia kali masalah di. Bisa kan dia sud kalah metajen atau sud bat bos ne, lah masalah jak kurang ne, ane ya sing butuh bongol begini. Dengeran, benar apa salah? Kenapa harus berharap capatin dia terus? Bahkan Tiang tidak pernah lelah untuk nyapatin. Biar sih dari rumah responnya sih, yang penting tugas dia nyapatin dia. Dia yang lewat simpang nya iya ninga nyasing cang sing peduli. Hah? Itu dah kesalahan Anda. Anda yang sensitif tapi Anda nyalahin orang lain gitu. Belajar memahami dulu, iya itu pasti karena terburu-buru gitu sumpama pasang nih besedoti atau kebelat lagi meju doh. Bahkan kebelat lagi meju kan pasti ngidang belakang nutur ja pisago. Ona tujuannya bengali toilet. Ya. Kalau kita puis sing itu ada liwat percapatan sing kadang ngetogok awaki kita bisa ben. Yen balik ini dari apa nyi kayak doangnya kayak kena jawab. Dia jelema lewat betare nya dok bu si bakat rumah yen yang lah masalah. Yen ieu stres. Dia jelema nasi bisa sing nyidang masuk di mulut kan itu. Makanya yang sering mengajarkan, ayo kita belajar memahami, kita belajar memaafkan, kita belajar melihat situasi gitu. Mari ben aja bercanda, ben capatin si mesaut, oh ternyata metajen kalah makejang siap nih, bersebat uli kedituan yang mulai jadi, kayak kena aja bercanda besi ngidang, pis nih betelah siap nih kalah gitu. Misi bin misi ngadiang barang bin. Jadi itu kan jadi pemecapatan. Biar paham ya, agar kita itu tidak merasa iraga sebenarnya ini ngeranang masalah ya ada. Satu, seret sing capatan mulai bercurhat. Ya ada nih apa nah ini aja curhat tuh nutur bu. Kedak benar ini yuk. Makanya hati-hati gati dia curhat ajak pisah ago. Ani picagane curhatin tuh, ia demen jak rago, apa iri jak rago, yang pas ani iri, aneh bah.
Ya. Yen capatine sing ranang sugih, sing capatine mesti sing ranang lacur, kemudian terus sangat-sangat di. Hah? Nah, laki. Yen tiang nyapatin sedap metepuknya sugih. Bojo sing. Nya ngilang nya ngeranang wareg. Kenapa kok gila hormat? Tidak ada istilahnya menantu wajib, tidak ada begitu. Kita sebagai penuh yang wajib memberikan contoh. Ngenten? Makanya penuh atau pemimpin itu harus siap berkorban dan dikorbankan. Tapi kalau yang dituakan atau yang menjadi pemimpin hanya ingin dihormati, belum tahu caranya menghargai dan menghormati, kan penyalatik dan dasar. Ya nunas makin meme santai, jangan lagi menyalahkan siapa-siapa. Bila perlu Anda yang minta maaf akibat kesalahpahaman diri Anda sendiri, menjadilah sekarang seperti ini. Kemudian menata keluarga mesti ngani dua. Nah, tiang bu, yang sedemen barang berantakan ke dapur. Ish. Pedih dia harus emak nih. Karena mereka sih sampai itu pelajaran nih. Sing nawang nih madan penataan, nawang pada bersih kan bersih. Kita yang harus turun tangan gitu. Anak membersih meliu ani bisa nih nata medi ani bisa. Oke. Yang kedua, belajar meti lesang rago. Ini paling penting. Belajar meti lesang rago. Awak belacur, dia sombong. Awak belacur, dia kaku. Ini yang mana lacur? Sing lah pana lacur. Sing lah kesucian. Bunga di lacure. Itu. Nah jani awak belacur jani raga sing endah. Joinnya akhirnya. Makanya yang paling susah itu adalah menjaga yang sudah bagus. Yang susah ya. Jangan ben nepekin jelema macungo. Oh, gitu ben. Jok sare ada di calon DPD promosi yang menghancurkan. Asal lebih ini nyaman itu kok. Akhirnya Anda menciptakan keretakan di keluarga. Anda akan semakin jauh lagi dari anak dan cucu. Ya. Meminta maaf itu bukanlah kekalahan, tetapi kedewasaan dan kemenangan. Makanya yang kamu ada masalah paling cepat minta maaf. Biar tiang sing tulis. Makanya maturan guru piduka tuh sing jangan tiang pangira genawang dewek raga peleh. Karena bisa kan salah omong. Ngerangkang dia boleh. Ya. Makanya sekarang tugas pertama ibu adalah pikiran, hati ini harus menyatu dulu. Biar tidak lain di mulut, lain di hati. Karena yang lihat ibu melakukan sesuatu selalu berharap sesuatu ini yang harus dirubah. Harapan hatinya tidak terasa tadi. Iya. Mengharapkan yang kan aman, tentram dan damai. Dan selalu ibu tuh berbuat hal baik agar mendapatkan kebaikan juga. Sebenarnya kita itu bila perlu kita menanam apapun di pinggir jalan.
harapannya untuk anak cucu, bukan untuk diri sendiri. Yang harus ibu hilangkan adalah melakukan hal baik berharap dibalas dengan kebaikan. Ih begini masih awak adik ini nggak boleh. Kita harus belajar dari sumber air dan matahari. Belajar juga dari angin. Angin tidak harus kelihatan dia, tapi menghidupi kita semua. Ya. Ini yang harus dihilangkan. Melakukan sesuatu memang karena bakti. Melakukan sesuatu memang karena peduli, bukan berharap empati. Karena apapun yang dengan harapan pasti kecewa. Mau contoh? Beli bakar bakso, bakar kepasih, kan pada goreng. Harapannya sudah besar sekali kan. Mancing 6 jam si manapun. Uli di itu pengubat abit petara cicing porone karbase ada cuma nih. Tapi kalau kena ke pantai lu ngundang karena mesliahan, tapi nggak pancing doh. Kelentung ye begede ngama. Nelpon mulai ngai bakar base man bener. Jadi ada kebahagiaan yang berbeda. Makanya jangan pernah berharap. Kesini pun jangan berharap sembuh, tapi berjuang saja. Ya, intinya tiang ke jero balailer, tiang nunas tambe, nunas pemargi cukup. Tapi kalau berharap sembuh, yang sing sembuh kecewa kan? Betara nih ubat abit, baliane lakar bakat ubat abit. Intinya yang sehat berusaha menyembuhkan yang sakit. Tapi yang akhirnya bangke nih sakit tuh, minimal kita yang sehat nih sudah melayani sesuai dengan kodrat kita, sesuai dengan tanggung jawab kita dan kewajiban kita. Masalah hidup dan mati itu, kesehatan dan jodoh, rezeki itu rahasia Tuhan. Harus disegar baliannya buat habis. Harus segar kelinyam saya bojo ngamah lunak ingat sih nggak baliannya. Paling yang mesyukuran di jumane megulingan ada sih ngajak ke baliannya. Tetap jasa sehari ini satu gitu bakat. Tetapi masih satu harus segar baliannya kamu main jelek-jelek ani jauh ani dosanya iya. Ani lakar hancur hidupnya iya. Sing baliannya. Yang menyambut dengan hangat gaenang kopi bang pencerahan marsi segar ubah habis itu jumane jelek-jelek anget. Dia sebenarnya sedang menggali lubang untuk dirinya sendiri. Tapakan tuh ngayah tuh dengan ikhlas sekali, ada dupa di sana. Ya, dalam tanda kutip asal singani nipu-nipu kan. Ternyata ya Pak ya. Stop sekarang curhat yang aneh-aneh ke siapapun. Sing tadi mesti. Sing tadi. Ini nama kene itu hanya itu aja ndak banyak-banyak. Karena iyalah kesindang mesari mesti ngenuang ibu, kan dosa. Ada kantem ibu dina, ibu sih ngerti madan. Amun ibu udah berbagi lo nek kadang ada pis 2 juta nih nyai ngabis 1 juta gitu naki. Ini masalah bagi yang. Kan kena kan pangplong detik. Itu plongnya sih madam. Mana takonnya jani? Perasaan kali ya. Hah? Makna sabar. Sabar mau sih rada kele begini. Mikirin. Nah tuh perasaan. Nah nak ya, amun pelit yang pelit nak ya omong. Betul kan? Menjani kemudian anak kewah ubat abit abe kememai. Termasuk kan pamplong gitu ya. Inti yang pamplong awake alih doh, gitu bahasa halusnya. Jangan tuh dipikirkan ya, itu pun jangan. Ini Bu ya, amun dot pamplong juru bala hiler alih. Baru man solusi. Tiang datang ngidang pulas. Yang ngalih nyamu iya lakar sakit. Ngereres moki terus. Ben ya.
Ben banyak ketemu selenang ngelebih ala kan. Makanya kena banjir. Jangan itu dipikirkan ya, itu yang kalau Iya kan gitu ngomong. Iya stres ngomong berpikir. Aduh. Kalau kita mau curhat yang kasih tahu sekarang ya. Itu yang sudah yang lakukan selama ini. Curhatlah dengan Tuhan. Jemaat dupo solas kate atau pitung kate atau telung kate atau kate ya terjadi nih. curhat bu ya curhat sareng ide betare setelah itu berserah dengan ide betare nak betare kan ceritain pulas kan aman bu ini masalah nyamuk curhatin iya sih bedam-bedam lah ini Karena permisi saran, jangan itu dipikirkan gitu. Paling dua memang saran, namun dia hanya pendidikan sih ada. Segitu punya jangan dipikirkan gitu. Nah jadi ibu kejagur ini nah, dia nyagur ibu kapak, jangan itu dipikirkan. Gitu. Tetap ya sebuah mulai ngai kan ibu ini. Karena pukulan dan tutur lebih tajam tutur bu. Ya, yang tutur tuh masuk ke otak dan ke hati. Makanya memfitnah lebih kejam daripada membunuh. Yang pukul 2 hari segar bu. Tapi yang tutur, yang manikin makan doang. Bisa bulan pidung lino hilang. Ya. Ya sing paham ya akhirnya maunya bukannya makanan tuh makan nggak enak tidur nggak nyenyak kan nenek adi demen tidak dibeban mari depo mau adi berak jadi masih tahu banget dewek nih ngerana tapi syukur ibu meriki nggih hati yang tertarik. Walaupun tiang tutur baliannya agak kasar-kasar, tiang anak ingin apa adanya aja. Nyan tutur tiangnya halus sih yang ngeranang ibu ngerti nyan. Anak sing ada tukang ukir tuh halus bu, yang tukang ukir tek letak, tuh tukang ukir amplas paling kasar lu. Setelah terbentuk baru mulai penghalusan gitu. Ya. Yang tiang dona nutur ya begini apa adanya belak-belakan karena tiang bukan manusia demen kaden pangkadene saja pangkadene paling halusnya petani kan itu petani aja halus kena ruwet lek mesti Swastiastu weh adi tepuk bener urungnya naik Wih pasien deket channel nih di meja bundar. Wih pasien candidase nih saking bukit. Aduh, jangan itu. Dulu dia kan di Karangasem. Niki demen bertambahnya ke Karangasem. Angkin alia masih ke Sumber Timur. Ini udah di balian ganteng kijaga nomor. Napi ya? Mungkin nanti anak mengenal makanya jual beli sentigi, jual beli tanah, Swastiastu. Gimana kabar? Atuk kalian. Saya pun baru. Hah? Dia jangan dulu dah. Kak orang yang baru dia jangan dulu. Itu pun maksudnya. 6 bulan apa 6 bulan pun jero. Hah? 6 bulan pun. Ya 6 bulanan. 6 bulan Kan pas galon gitu jero 6 bulan. Ya. Ini kabar Mek. Gimana asal lambung di Kemantan nih jero?
Oh, masih itu aja. Ya cuma mau biasa mau guys. Ada bambu terus ngurus semua tapi loh. Semelan kan dari umat. Umat Tadi cuma Berarti memang iseng ya dia. Udah nyampe punya kuat. Terus itu boleh. Wah, cornek ya. Ane ngada bong orang bueh. Sebenarnya ning ranaya asam lambung karena tiang jok sebenarnya. Coba sana. Anaknya berbuat dong, pisin ku mati. Iya ngalih benar gitu. Jadi bukan pikiran ada semua. Banyak kok pasien-pasien yang mau ke sini karena jauh, yang ada ngada. Lanian ngidang nyupir peridi bus Jawa takut. 4 jam. Hah? 4 jam. Itu penderitaan di Abidan, pulang kampung ke suku Cendasi 5 jam. Punya biar baliknya ke Batu sih cukup 4 jam. Lewat di jurusan, Jam Puan. kuat. dari Pupuan. Balik pos lewat semua udah di satu. Gul aja. Lewat Pelugul Pak Akan. Yang orang dinding ini full kamar ya. Udah malam. Udah malam. 100. Wih, udah makan. Pokoknya bedesnya juga nih. Nah, gitu. kayak kamar kecil loh. Hah? Kamar kecil Tuh lurus tuh, mesti tulisan toilet. jajan Lot tuh mek. paling udah Dan paling memang beda di yang memang orang tuh kaje memang sing paling berarti. Anak di Jimbaran memang tuh kaje. Aja nih kok. Oh. Ya, jajan udah dajo betul saja gadung. Sing paling memang mau tuh. Ada tiang. Jadi begitu Ibu ya, Bapak juga dan yang lainnya tadi mendengarkan tiang. Tolong dipahami bahwa dalam hidup itu jangan kita sibuk menyalahkan orang lain apalagi menilai orang lain. Salahkanlah diri sendiri, nilailah diri sendiri. Karena semua itu terjadi karena diri sendiri juga ya. Tiang juga masih terus belajar menata diri. Swastiastu, meriki jam 2-an ya. Jam 2 atau jam 3 ya biar santai ya. Sana. Tapi berdemen sebenarnya ninggalin memek deh di Bang Pidan. Ya. Oh, beda. Berdemen apa memek di Bang Pidan? Terus ingat mikir jero. Hah? Terus ninggal di YouTube nih. Tuh jauh di jero jadi kita. Iya, itu yang dia pikirkan. Akhirnya ya coba takut panik ya gitu. Ben ada dia ambil pasien lucu Ben. Kan 2 kali kita indasi bemelan kan. Jadi asal nepuk dia gedeg ya. Ini Pak Jeruk di TikTok. Oh Jawa kayak dengan kita. Kadang dia gedeg banget ya. Ini ngada mai kar sing ngada sakit hati ya. Pada cara tunangane nedang temennya jadi kalahin gitu. Berputus asa ya, jadi harapan satu-satunya ngejawab hoyong gitu. Wah pikir loh. Harapan menjadi kebencian. Waktu ini main bertangkil, ada. Tapi perasaannya makin apa rasanya sekarang?
pun becek. Oh, maru badan aji tutur kan becek langsung. Itu dah makanya banyak semeton sami itu di saat dia terbungkus dengan pikirannya sendiri kejang boleh tepuk ini ya. Tapi karena dia merasa benar. Tapi setelah dia paham, oh ternyata gini. Belum pun. Makanya luar biasa sekali pencerahannya Ida Sesunan karena Dangyang Nirate yang dia kan kenapa Dangyang Nirate di saat dia memberikan tuntunan itu sudah kombinasi dia. Mana kadang-kadang dia sinjuari ani ngiji tuntunan kengen ani jenggotnya berwarna telu nih gitu-gitu. Dia kan lo aja nih sinjuari dia nunggu dekati. Itu dia nunas tuntunan, ngiring berbagi mantan kadang yang sharing mantan ge. Itu dia lo asalnya dia orang mang tuntunan. Kemana aja pernah sembahyang? Setelah nggak pernah kemana. Kalau dulu? Pulang kampung. Kalau dulu di mana aja? Pulang di Sari. Kalau keliling ke pura-pura mana aja pernah tampil? Belum. Hah? Belum pernah. Belum pernah. Harusnya makin sama. Harusnya sudah mulai menata diri minimal jumah lunga. Ada Betari yang Guru, ada Surya, ada Taksu, kan? Ada Penungun Karang, ada Leboh, ada Nata. Itu ditata semuanya. Mungkin kalau sembayang di rumah itu sanikan lingkungan sembayang, mungkin yang masih dulu dari yang dulu. Tapi yang Ani utama tuh Surya. Surya nih, pertama Surya. Iya nani di Merajan. Dari yang dulu. Iya nani di Merajan Surya nih ani pertama. Iya di Nata ya Penungun Karang. Penungun Karang kios. Benten balik. Kalau dikenal orang Surya Sangat Nata. Surya Nata dan Surya Nata. Surya Nata. Maksud yang sandikan kalau sembayang. Kan Surya pun pertama. Iya tergantung niki yang sembahyang nih sembahyang napi. Iyan pas di masuk ke Merajan, makanya Madi dia si Param Jodi pasti pertama. Surya dulu yang utama. Ya. Mare Om Namo Dewa ya. Ya. Dari yang dulu. Iya. Yang lain-lain itu dah Taksu, Betari yang Guru. Baru Nunas Panugrahan. Makanya tetap Surya itu yang utama. Di Penungun Karang kita tidak nyembah. Enggak. Tapi kita nak nyembah. Kita istilahnya gini. Sani melinggir anggaplah satpam. Satpam bukan untuk disembah. Iya. Tadi ada modalan di apa tadi? Sekolah Galung Bimani Galungan. Nampang Galungan. Jadi yang tiang pahami ya, yang tiang pahami tapi ampurin tiang bang. Di Penungun Karang itu kan yang di lemah anggaplah satpam. Ya. Ya kita kan berterima kasih kepada beliau dengan cara ngaturang wedang, tapi je sepatutnya juga mengadakan yang namanya seperti yang dibilang tadi ngodalin, aturan tapi sumpama guling. Nah kan beda-beda nih sumpama. Setiap hari ini beda. Ya itu dah. Karena dia itulah modelnya kita rasa terima kasih kita karena dijaga kan gitu. Mau keluar di sana juga masa 2 jam. Anggaplah sedanglah Pak Satpam, saya mau keluar nanti kalau ada tamu. Nah kayak itu. Baru datang juga. Saya Pak Satpam dia baru datang. Jadi itu secara etika dunia nyata. Secara spiritual juga sama.
kita menghargai, kita mengaturkan ya yang berstana di sana. Ada lagi ini mau buat itu lagi penunggun karangnya harus kisidang. Karena kalau ndak yang si rumah kosong ya, melecat. Sehingga ya lagi yang sirah penunggun karangnya, tapi biar lagi undang, biar lagi dadene kene mejumu dadene biar ngelinggiang. Yang sing ten aturin melecat ya. Sehingga tuh lagi kisidang ngaya di baru. Biar sing atur-aturin biar melecat, biar kisidang dong telahon makisin yoga lah. Makanya kadang-kadang belum bisa memaknai petunjuk barang yang sudah kosong dibilang kisidang bukan. Tapi lakukan lagi upakara untuk ngelinggiang malik. Ini ranang melecat, padus ada kulu hijau kulu kisi ada. Bisa agaknya ternyata mang-mang amal itu yang airnya gitu. Ya, tapi selebih ngeling yang penunggun karang aturin sintai yang ngopi di dina, marakan di dina, mabiran di dina gitu. Makanya harus selalu melakar minum ceret itu sebagai penghormatan kita. Ya, jadi begitu. Nah, kita anggap patuang sardi lemah, gen. Kan asalnya itu ada sapam nyedodok, ini raga minum si metanjena, kan asalnya nah, iraga lah ini dari sapam cicing bol nih gitu, gitu ya, tidak di hati si metanjena gitu. Sedangkan beliau menjaga kita dan melapor ke sana pun beliau, yang melapornya ke pamela sing sempat mengaturan di tengah di penunggun karang dan boleh. Nah nanti dia yang melapor ke sana. Kan mengalah-ngalah nih. Sudah cukup di sana aja, enggak apa-apa. Kalau sekarang sudah ada Suryanata, di Suryanata sama di penunggun karang aja. Enggak apa-apa. Kan ada yang namanya emergency, kan cepet-cepetan nih. Dulu kalau harus gini, ngalan dua emergency dah nih. Jadi begitu. Tiang juga masih belajar dan yang tiang katakan ini pun tidak semuanya benar kan itu. Tapi itulah yang tiang jalani. Dan menurut tiang itu benar untuk tiang sendiri. Kalau secara pakem-pakem mungkin beda. Ya. Sama kayak tiang ngomong begini kemarin. Menurut tiang kaki lebih suci daripada kepala gitu. Kan tiang dibully nih. Tiang dibully kan banyak orang. Terus tiang metakon, tiang bompat memberi jani, ide nak lingsir, ide pemangku di pura-pura onden kain tiang ningah, ngiring sama sami sarang-sarang makin ngaturang bakti nunas asuan Prabune Betara sing ada, ngiring sarang-sarang nunas asuan cokor ide Betara sami, kan asuan cokor. Yang ada masih jani ada sartiang yang pernah tiang jalankan, mohon restu dan lunas ampura ke ibu tiang dengan membersihkan kakinya, meminum airnya dan tiang pakai untuk melukat diri tiang. Onden ada jelema tu lunas restu baget tenas memene kene mana restu sing ada pasti cokor deh kan. Kenapa tiang katakan kaki yang paling suci? Lebih suci dari kepala. Anak aneh ruwet nih. Isi negatif maka jadi nih. Banjaran jam 5 bercicing kok. Mantu sing nyapa ding cicing kok nih. Baik sing saya nih ngomong apa-apa, dia berkorban ada. Dia cuma memang secara estetika tradisi dan juga sosialita ya, kepala dia ada di atas sebagai tanda penghormatan. Yang jabal ngetong tenas pisaguk antemur aku kayak itu. Itu beda jalurnya. Yang bilang kan secara spiritual yang pahami kaki lebih suci dari kepala, baru yang bongkar. Baik sintain kena jele jana. Kan? Suci dia kan?
Dan yang tiang pahami juga uli SD kelas 1 surga ada di telapak kaki ibu, sing ada surga ada di tenas ibu. Iya, mek gede ya. Dan juga yang tiang pahami ngiring sarang-sarang makin mengatur orang batik nunas asuhan cokor ide betare. Dan wenten ngiring sarang-sarang semeton nunas asuhan Prabu betare itu wenten. Selalu kaki yang disebut. Makanya kaki yang suci. Memang kaki kotor karena dia di bawah. Tapi waktu tiang ingat sekali tiang ning suci malu ingin tiang saya nyakitin memek waktu tiang marlekat memek kadi ningkang-ningkang ala kadang tiang sakit kan dosa dia. Tiang mohon restu nunas ampur memek mari kuli kandang samping itu ini bondain sampi tuh. Toh. Itu kejadian luar biasa dan tiang sangat syukuri. Tiang ngiringang siwa. Di sana tiang langsung secara tidak langsung minum kain sampi doh. Lengkap tiang mandi itu. Memek tiang kan sudah ke sapi. Tekuli kandang sapi. Tiang langsung negak Abang ember misi bunga, abang canang, metatakan bokor, misi sesari, misi dupe. Memek aben tiang mohon restu ngidip beli ya memek. Yang mau bakti, mungkinnya cara mau bakti jak betara. Setelah itu sungkem, depak jak memek tiangnya, memek memaafkan, memek merestui. Tiang cuci dengan penuh cinta kasih, sih kene. Bener-bener harus ning suci nirmala, yang kayaknya sarung yang betara. Setelah itu tunas 3 kali, pakai raup, set, jemak, bior. 3 bulan setelah itu jekaden man rezeki nyidang beli mobil dia langsung. Pertama kali mobil yang tiang beli itu tap. Padahal cita-cita tiangnya ngedoting lah Jimmy. Asal ada Jimmy tulisan dijual dia ke telepon. Nah, berapa Pak? Padahal sih lah pipis loh. Ulian dote doh. Betarane sing nyak ya pe. Sing cocok cing abu Jimmy. Tap cibli ini rezeki ini doh. Nah gitu adalah. Tuhan selalu memberikan ekspektasi lebih kepada apa yang dia mimpikan, apa yang dia inginkan. Umah pun yang penting merahap. Doh kekini umah jadi doh. Cening tadi tapakan kesayangan si cocok pada umah merahap kan harus luang umah doh. Banger rezeki. Dikasih jalan. Jadi restu Tuhan itu luar biasa. Kalau kita fokusnya menata diri, berdoa, memaafkan, memahami, membijaksanai dong. Piye sih mencapadan? Oh pasti kenyal. Ragat bu. Kan? Piye nyebeng? Pasti suka lama tajen. Positif kan kena rago. Nyayo nyebengin rago nyasing. Positif, oh pasti kan suka lama aja ya nyebang sih menyanang capaten gitu-gitu. Cuma terus selekal jangan jadi lepo car kelebus. Yang lebih pes biar beli mau karaokeannya nawangan ibungannya bujur udah kenyang. Jadi tadi milu karaoke mai bu. Kan liang hidupnya kan. Nah jadi sebab mau mantunya lewat Jepang. Memang ngai lak gitu mana. Atau ngai bubuk kacang hijau joten kamu. Nih. Kan singida ya lah karena bujuk sambil nari hilang bujuk deh jangan deh. Anda harus menciptakan itu, bukan ikut larut dalam masalah. Harus ada yang pencipta di sana. Yang mengejang pelebur kan kewa pak. Nih ngenyagang nih mandigang piring nih mandigang gelas nih mandigang lemari. Sunni itu nyampat bareng-bareng. Ya. Tiang inan kasari bu, namun tiang sekali gedang nak nyajang dia. Tapi kewa ngali tiang gedang. Tapi yang tiang sekali gedang, bepegat bu, kan? Wat sabar tiang betlah, sing mau ningalin bulu bit. Jadi asah terampil mengenai. Tapi ngali tiang gedang tuh kewa.
Yang gede aja anak dia sih bisa. Karena orang lain bagi dia tidak akan mempengaruhi hidup tiang. Dia paling gede-gede ajak kurnan. Karena dia yang akan mendampingi tiang hidup. Kecewa ajak kurnan mari bisa ajak nak lensing ya. Berlepas tuh. Karena pendamping hidup itu adalah bagian dari tiang itu loh. Contoh nih yang kurangnya boros tiang gedeg. Nah tiang akan lacurangnya yang bisa ke boros bangga. Dia lacur-lacur pendidik gitu modelnya. Bagian wajib tiang ngoren kunan itu naik pas boros. Ini gitu. Tapi yang bis bajaran boros kan dia lah itu. Dan ini yang bertawang memang itu jiwanya sensitif. Kapain ngoyong di malun jelanane, amun itu tongos nak liwat kan gitu. Cuma aja atau pas ini ngalin Sebeng kan, ini jalan menghadap ke rumah sambil lama jajan. Mari dekat deh. Oh dia ngomong gitu kan? Ayo ngopi malu perakan banyak bujo, nyak bengol, nyak simbung ngotek kasih tepuk. Neplah kayak bulun matanya pedeknya gede. Pici jawabnya si jabat ini. Aduh, dewa aduh. Itu loh caranya mah. Mekalah dunur kang uang tapi nyapatin. Butawang, panjaran ini paling gede gimana? Mau simpang mau, kayak gitu. Nyama saut yang sing yo. Nya nawang ulah si Masau nyanane mati mi mar duni capatin si Masau ternyata ya kar mati selamanya gitu. Ya hari ini gede ya. Mare nu ada kesedihan ini nu. Bekati yang tadi bengor bungut tiangnya bengor nuturin. Aduh. Kan pantus iseng jak baliane dini. Ini Pak Jero itu nuturin mar bang itu. Belum jadi tutur balian. Hah? Belum jadi tutur baliannya ini gitu. Tapi ini kudu jelema kubat abid seger ya gitu. Daripada kene ya sapunapiang Bu Kang Yang sabar nggih. Nah, mungkin peduman karman ibu sekali nike yang tiang nuturin gitu tila aja sebat saya muda saya hidup adaan bang munji kacar-kacar saya rebutan berjeda kedek-kedek kita yang bersabar menghadapi bapak yang kan pasangnya bawa sabar yang dari dulu. Ibu bukan sabar namanya itu, ibu kohuyut. Beda dengan sabar. Ibu ngomong aja balian ibu. Apa isino kena ibu tiang nawang. Ibu kohuyut ada itu, bukan sabar. Beda dia. Karena kohuyut dadi penyakit. Ya nak sabar sing dadi penyakit. Kan itu bedanya. Ya nak sabar tuh tak tersentuh dia. Patuh sare daun talas. Nyak siam aja ya tronton nak sing belus ya. Itu orang sabar. Tapi yang orang kohuyut terus mesimpan ini tadi lu ini. Tadilah penyakit terus gitu. Jadi biar bisa membedakan ya mana orang sabar, mana orang kohuyut gitu. Begitu ngeling beli bucu terus. Apakah sabar ada itu? Kalau bagi dia. Iya karena ibu pemahamannya muncul. Iya betul. Ibu leka di pesisir, di pasir kan. Ibu anggaplah ibu leka di pasir. Makanan setiap hari bebean bagi ibu anija paling jangan cumi kan gitu. Karena ibu leka di itu. Anak ini leka di gunung, ani paling jangan celeng alasan gitu. Nentu kan tawang ayo. Nah jadi ibu melalui kamu banget celang cici ini jangan ternyata ternyata ini jangan gitu. Nah anaknya ini besainar besiap, bepase, beceleng, sing nama jukut kelor toh.
Kumen ban cukup kelor pijane dua piring ama yo. Ane bos saya mau cukup kelor kiri-kiri ama ane do. Tapi yang jando nih kengken, ani sintain tepuk. Oh, jadi apa ibu paling temenin? Beceleng sama. Bulan ibu ke bang beceleng dan bu, lawar celeng, beguling. Mare satu minggu kan ibu nepukin tuh membuat bersenap kan. Jadi tidak ada kata enak di dunia ini yang bisa kita jaga selamanya. Sing ada bu, tetap ada yang namanya titik jenuh. Makanya dia waktu ngoyong di kota, dia kar mulai apa gaya nang jukut kelor, anaknya cuma nyak sih ada jukut kelor, abang sate kambing, tiang setiap hari dapat sate kambing pemat, wih jangan itu saling pakainya mak. Waktu tiang cenik bidang kan sengsara nih. Asal kenaikan kelas kan mana nasi bungkus. Wih, surga sana tuh. Ini makanan dijajan dimakan itu. Sehingga rapotnya lu ketinggalin mamanya lu kadi aja. Itu pertama. Yang kedua, galungan masih di galungan. Bajunya wek kan lu. Piman beli baju baru. Wih, perjalanannya ini mau jalan. Angon zaman ini gede itu kata kewa medayungan kan. Terus jadi nampak kan. Sing nasi malu jemak. B malu jemak. B trek malu nasi. Red. Mare dua nah B mendek nah. Makan ngalih comos paling jauh. Jadi nyidal itu di beten punya biunya medal. Karena itu tapi Jani dia nampak celeng. Nasi begitu medar. Demen bikin nyaman-nyamanin nar dong. Men dia waktu yang dicari rasa. Mat jabe siap, be balung. Mat jabe balung, be kambing. Mat jabe kambing sate. Mak kejang ada dicari rasa. Oh. Ngai tum be celeng. Begitu ngai balung be celeng ikannya jen ben. Kan berpuas hidup tiangnya. Nah tiang jadi dot membahagiakan keluarga, mulai ke sumber kimu, nampak yuk gitu. Jadi kebahagiaan tiang kan cuma narjukut balon negian sisanya sing ide bu. Tiang bahagia melihat semeton tiangnya ngajang tuh itu kebahagiaan tiangnya. Sebagai rasa syukur tiang membangun di jalan-jalan itu gitu. Dan ini tiang mulai ke sumber kimu menderita dia. Namping bapak agama Islam dong. Iya ngaju berbalung bapak ke dalam dong. Doh, kamu asal nepukin besiap berkata bahasa gitu. Dan ini ganangnya cumi aman ya aman. Saya cumi mat do udang. Saya udang mat udang cumi mat besi do. Besiap mat bepasi. Mulai ada WA di ini balung gitu. Keinginan do. Jukut kelor marah dia setian bosan. Makanya titik kebahagiaan manusia itu tidak bisa terpenuhi. Jadi nah, tiang sudah pian tiang hidang beli mobil setiap hari kayuang. Kan penyidang mobilnya, woi semangat, mau sanyo, mulai kepuan, mulai ngetlun, ngeminggu sih bakal rumah mobil. Karena di saat kita belum punya. Begenap di cita-citanya kan amun bengelah biasa bu. Hilang rajin itu karena apa biasa dari ini. Lengkap semuanya. Jadi mudah-mudahan tutur yang tiang keluarkan hari ini menjadi jalan pemahaman bagi yang salah paham, kesembuhan bagi mereka yang terperangkap dalam yang namanya kerangkeng pikirannya sendiri. Ya, mudah-mudahan Memek Yani sudah waktunya seperti kupu-kupu, sudah waktunya Memek terbebas dari kepompongnya. Lepas dan tunjukkanlah ini loh saya yang sebenarnya, yang memiliki hati yang baik, kepedulian tingkat tinggi, pemaaf, bijaksana, dan belajar memahami. Ya,
Jangan sibuk menyalahkan dan menilai, itu sumber derita. Ya, oh iya nyebang. Oh, ya nak lo nyebang biasanya karena delep, karena mungkin men, itu. Semakin punapit jangan tuntut yang Boleh turin nuntun ben makin napit ya. semakin bagaimana poinnya keadaan garis besarnya diangkat. Poinnya dekatkan diri kepada Tuhan itu aja. Jangan mengikatkan diri dengan manusia, ikat dirimu hanya dengan Tuhan. Hubunganmu dengan manusia tapi ikatanmu dengan Tuhan. Itu aja simpel. Karena sing ada jelema bisa ngai jelema. Dia ngelah panak itu kekengena carane ngai. Menadi cungone PC adi sing ama sekan ente ngai cungone lonyongang nake. Bodine sarang luna maya nake. Udiang bengor bungone lekat berarti sing inti nih ngai. Dia tercipta dari karmanya. Amun karmane buruk pasti bagus, pasti jegek. Amun karmane buruk pasti lekatnya masih buruk. Karena itu juga bagian dari karma penciptaan itu. Mungkin karmane jemaluan jelek, pasti lekatnya jelek. Biar memang bapaknya jegek bagus, bisa panane jelek. Sesuai dengan karma itu. Om Swastiastu. Ada sedikit. Ya. Selamat pagi. Adik, selamat pagi adik. Selamat pagi, Pelan. Gimana kabar? Hah? Sehat. Utara sudah nggak keluar. Sudah hilang? Langan. Ya, sungkar ketimbang gitu. Langan. Makanya kenenang mereka menjalan kenenang seret. Oh, sudah hilang. Ini juga juga. Dalam, Pak. Tidak maroja. Anak itu. Anak ini. Tapi ingat, tolong dikontrol makannya ya, sudah. Nomor 1 tidak mau 9 balik. Ini panak yang pertama. Ini saya siapkan masuk tidak malu. Libur anu apa dan baru uang PC kurang PC. Main gamenya berapa jam? Aduh, singgaran berapa jam anjir. Rusak bodinya jadinya. Dengerin. Main game itu merusak saraf mata, ya, dan juga merusak body. Dan yang paling parah adalah merusak jiwa. Kejiwaannya rusak jadinya. Makanya banyak sekarang di Bangli itu anak-anak depresi gara-gara HP. Game. Depresi Karena dia emosionalnya di sana kena. batas waktunya ya. Ini kalau misalnya game itu nggak bagus. Kemudian ada yang stroke, main game. Dia umur 14 tahun. Ini 12 tahun ya. Ini 12 tahun. Batasi waktu. Ini udah bodinya terbentuk udah gini jadinya seret, terus otot perut dalamnya kaku dia, rusak bodinya. Kadang rusak bodinya sih pede ya. Sama sekali tidak. Mudah-mudahan jalan. Kasih kita berapa jam kamu satu